أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد قال الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, 3, 5 lah. Jadi kita membaca sekaligus mempelajari isinya, maknanya supaya kita paham dan kau mengamalkan mudah-mudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa." Yang artinya wallahu a'lam. Tidak ada dosa atas kalian, wahai bubuhan lalakian, pada berkata-kata isyarat atau menyindir dengan meminang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sedangkan dia masih dalam keadaan beriddah. Berapa kemarin iddah, masa iddah bebinian yang ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Kita misalnya hendak lawan inya bebiniannya bungas nih janda kalau gitu ta masih dalam iddah, bolehlah meminang. Dalam ayat ini boleh, kada berdosa. Wala junaha alaikum, tidak ada dosa meminang. Cuman meminangnya apa? Dengan cara isyarat saja atau menyindir. Jangan terang-terangan. Lamun terang-terangan aku hendak lawan ikam, kada boleh. Tapi kalau dengan secara isyarat boleh. Contohnya seperti seseorang berkata, bilangai misalnya, ya Allah ke rumah abahnya misalnya, di situ ada inyanya ya. Jar seorang laki-laki itu berkata, wahai paman, jar misalnya kan, mengiau abahnya itu paman. Ulun ni hendak benar nih. Allah Ta'ala memberi ulun perempuan yang salihah nah. Ulun ini jomblo nah kisahnya nah ya Allah. Dan sesungguhnya perempuan sungguh termasuk daripada keperluan ulun. Artinya ulun ini lawas pang dan hendak kawin nah, cuman belum dapat pang lagi nah kayak itulah syaratnya. Jadi artinya paham nah anu nih yang tuan rumah nih roinya nih hendak kawin pang nih. Jangan secara jelas, secara isyarat saja boleh. Namun secara jelas terang-terangan kada boleh. Soalnya dalam masa iddah. Lain misalnya habis sudahnya masa iddah, ayo pada anak pian habis kalau sudah iddahnya, kalau hendak meminang anak pian lah. Nah, itu kalau. Tapi kalau dalam masa iddah boleh, tapi dengan secara isyarat atau kata-kata sindiran, menyindir. Kayaknya ulun ni pamane bagus pang bakal agan pian nah misalnya, atau ulun menyambung tali silaturahmi pian nah ya. Nah orang tadi paham juga kan misalnya. Nah iya hajar abahnya kan artinya diterima aja deh. Nah supaya apa? Supaya kada taka lain muas bandar sama biniannya nih. Ya Allah mon kena tuh dulu amat misalnya. Iyalah. Nah boleh cuman dengan kata-kata menyindir, dengan kata-kata isyarat, jangan kata-kata terang-terangan. Ulunnya perlu bang nah bebini ya, perempuan yang salihah ya. Mungkin kebetulan tadi perempuannya itu perempuan salihah, bukan namanya lah salihah lah, namanya misalnya Fatimah kah, Halimah kah misalnya, siapa kayak lah. Nah sesungguhnya perempuan itu ulun perlu bener ya, artinya nih bini nih supaya mengurus rumah tangga ulun misalnya gitu. Kalau boleh. Nah
au aknantum fi anfusikum. Ya. Apa tafsirnya? Tidak ada dosa jua atas kalian pada sesuatu yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian daripada hendak mengawininya. Jadi hati kita itu kan niat hendak meminang inya. Kita memendam keinginan dah, itu kan ada berdosa. Keinginan kita pulang kita keluarkan pulang, tapi dengan isyarat saja kada berdosa ya. Nah, niat hendak mengawini nang perempuan dalam masa idah tuh, niat dalam hati itu Allah Taala tahu aja. Sedang bila masa idahnya karena mati lah orang yang mencerai Amunnya perempuan dulu cerai talak berapa dulu? dia talak 2 atau 1 sebelum Itu kada kawa dipinang, itu masih hak suaminya nang mentalak tuh, soalnya kan masih kawa merujuk. Jadi talak 1, talak 2 itu talak raj'i namanya. Kita kan boleh meminanginya. Pinangan kita pun ibaratnya kada sah ibaratnya. Kenapa? Karena inya tuh masih ada hak suaminya untuk merujuk inya. Masih dan ikatan suami cuma belum dirujuknya benar. Lain talak 3. Lamun talak 3 tuh biar apa namanya? Kena ada pembahasannya di sinilah. Ulun kan ingat juga. Pokoknya bila talak 1, talak 2 adalah itu kada kawan dipinang. Nah, kecuali misalnya habis masa iddahnya sudah, berarti kan ada kesempatan lagi lakinya tadul merujuk. Ayo pinang. Namun sudah nanti kurang lebih juga kurang dah. Hah? Kurang lebih juga lawan tadi meninggal. Kadang kalau meninggal tadi kan kau aja dalam masa iddah tuh meminang tuh cuma dengan saja isyarat. Kalau orang talak nang 1, talak 2 memang kada kawal lalu dengan isyarat kah, dengan terang-terangan kah? Kada boleh meminang netok, soalnya masih hak suaminya nang talak tuh masih kawal rujuk. Sudah mati itu lagi kurang ada merujuk lagi. Iya, apa merujuk lagi mati jadi hantu lah. Paham lah. Kena ada pembahasannya nang babini nang di talak 3 tuh bang. Apa kena ada terakhir pembahasannya. Nah, kita bisa kan dulu menerjemahkan menurut tafsir Quran nih. Alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Sungguh Allah Ta'ala tahu aja sesungguhnya kalian wahai bubuhan lelakian nih, selagi kalian akan menyebutkan apa yang ada di hati kalian dan kalian tidak sabar daripadanya, maka Allah Ta'ala kadang menghitung itu dosa. Tuhan tahu aja niat di dalam hati kalian hendak meminang perempuan itu. Tuhan lalu misalnya kada sabar lagi lalu dikeluarkan kada sabar mah kadang iddahnya habis. Lo waktu iddah tuh jatuhan biar hanya kadang memberi dosa. Nah, biar aja tapi dengan isyarat tuh deh, dengan kata-kata menyindir, jangan terang-terangan. Tuhan tahu aja. Adalah fazkuruhunna walakin la tuwa'iduhunna bi. Sebutkan saja nang di dalam hatimu, keluarkan saja tapi dengan kata-kata isyarat, tapi jangan terang-terangan hendak menikahinya, dengan isyarat aja. Nah, dan dengan kata-kata yang baik gitu. Nah, jangan kata-kata nang jorok gitu. Nah, itu termasuk jelek kah, baik kah, jorok kah kata-kata ini. Nah, boleh lah ulun batanam pisang di rumah bian ya, di kebun bian ya gitu. Kalau sepian sindiran aja kalau jelek itu kada apa-apa kalau leh. Boleh lah jalan batanam pisang di kebun bian ya leh, padahal abahnya nih. Boleh ya itu kita kira-kira tuh kata-kata sindiran oleh. Iya, tujuannya itu paham-paham aja. Nah, kalau menurut orang kampung itu kata-kata sindiran aja berarti kawat itu dipakai.
Geus mengatakan hendak melamar bebinian tah dalam masa idah tadi. Nah, itu aja, Pak. Heeh. Amunnya gini, Bang, boleh lah ulah numpat goreng di rumah pian tuh. Ya, apa itu? Kurang sopan lah. Nah, kalau dianggap kurang sopan tuh jangan dikatakan. Ya harus jangan kata-kata nang kurang sopan, nang sopan menurut orang kampung lah. Iyalah, mati kambang di halaman pian ya lah ya. Bisa ya tak kata-kata isyarat tak bisa jadi digunakan tak untuk meminang janda yang masih dalam masa iddah. Jandanya bungas pulang. Habis itu belum beranak lagi, hanya setengah tahun. Janda sudah janda kembang. Warisannya banyak. Apanya? Warisannya banyak. Barisannya banyak. Tapi abahnya masih hidup lagi, Bang. Artinya kan pacangan mewaris nih. Ya lah. Jangan mewaris nih, abahnya sugih. Peninggalan lakinya. Cuman kita jangan juga menikahi perempuan tuh karena hartanya. Nah, carilah ujar Rasulullah perempuan tuh karena agamanya, akhlaknya. Nah, itu yang diutamakan. Nah, karena harta tuh bisa habis. Apalagi kalau inya berakhlak lah, perempuan tuh kalau berakhlak, lalu inya sugih, kita miskin, kita kawin, kamu mempersunting inya jadi istri kita. Insya Allah inya kada sombong dengan hartanya. Kenapa? Karena inya sudah berakhlak. Akhlak sama laki kayak apa? Nah, contoh misalnya inya bungas, tapi inya berakhlak. Kita nang jelek nih kawin inya, insya Allah inya kada menghina kita, karena inya punya akhlak. Lamun kada berakhlak pian bungas aja tapi kada berakhlak, biar ini jam hancur ya. Mau ini ulun nyesel ulun jan, to kada berakhlak. Nah, jadi akhlaknya itu tentu diutamakan, agamanya, akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, agamanya baik, insyaallah walaupun inya sugih kada sombongnya lawan laki. Walaupun inya bungas kada menjelek-jelekan, kada membanding-bandingkan lakinya dengan laki orang yang bungas. Itu. Kalau inya berakhlak walaupun cakulahnya tinggi daripada lakinya, S3 misalnya ya, lakinya SD aja kan kada lulus, tapi inya punya akhlak, inya menghormati kepada lakinya. Tapi mau kada bisi akhlak, pian gini jar, istrinya kada lulus jar, ulun jar, S3 aja, bisa menyombongkan diri. Makanya Rasulullah nyuruh fazfar bidzati din taribat yadaka. Beruntunglah orang yang memilih perempuan karena agamanya, maka engkau akan dapat berkah. Karena agamanya itu maksudnya karena akhlaknya yang baik. Kalau Siti Khadijah lah, orangnya bungas, keturunan mulia, nasabnya mulia, sugih luar biasa, orangnya ya salehah, akhlaknya baik. Kayak apa warna Rasulullah, kada pernah sombong dengan hartanya, kada pernah memuji-muji kecantikannya, kada pernah memuji-muji nasabnya di hadapan Rasulullah. Pokoknya tawadhu tuh Bang di hadapan laki, itu karena akhlaknya. Nah, gitu. Jadi kita mencari pasangan jangan cuma melihat hartanya atau abahnya sugih, lihati akhlaknya. Kita juga kena nanti siksa, namun yang kada berakhlak, kasihan kitanya. Ibaratnya akhlak itu diutamakan walaupun inya miskin, walaupun inya misalnya kada bungas, contohnya ya kala, walaupun misalnya hirang, tapi akhlaknya bagus, insya Allah. Iyalah, itu gantung masing-masing aja. Cuman Nabi sudah mana pilihan yang ini yang bagus, kayak ini yang bagus. Itu salah kita aja lagi. Bila kita memilih nang ujar kayak Nabi, insyaallah bahagia tah. Nah, kemudian wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yabluggal kitabu ajalah. Janganlah kalian melakukan akad nikah sehingga habis iddahnya. Nah, jadi misalnya kan contohnya kita melamar meminang secara
menyindir, ya lah, boleh lah ulun memetik kambang di halaman pian, boleh jangan abahnya, anaknya setuju juga, anaknya tahu nih juga lah, anak lagi kamu nih, diterima kan aja, jangan anaknya, nah lalu diterima, jadi saja menyindir, kadang boleh menikah waktu masih indah, habiskan dulu indahnya, hanya pernikahan, cuman tadi sudah jalan tuh di apa, diikat, nah dengan cincin kah? Ya dengan ya tadi bang. Nah, lamun misalnya telah perempuan tuh sudah dipinang orang, kita tahu kita nih haram meminangi di atas pinangan orang tuh. Misalnya paman adul sudah meminang nih, perempuan sudah jadi nih, amat misalnya datang, amat nih bos batu bara, kacamata hiram, jas ya Allah. Haram si amat meminang dan orang nang itu haram dia membatalkan. Kok mantang-mantang amat kita bos batu bara paman adul misalnya bos pisang misalnya lah. Sama paman lah gayaan aja. Nah, jadi batalkan nih jajar paman adul tuh jajar. Amat aja kita terima. Nah, kalau boleh haram kok. Kalau boleh meminang di atas pinangan saudaranya sendiri itu merusak orang, rencana orang, hubungan orang. Nah, kan banyak itu kalau terjadi di film-film nih. Nang miskin datang diterima ya pas nang sugih kamu datang dibatalkannya nang miskin ini. Lalu aja judulnya ku menangis. dalam rangkai hati judulnya. Iya, aduh, sakit bang ya. Bawa tenang ya dulu ya Allah. Musuh harat ya. Wa'lamu, jadi habiskan idahnya dinikahi. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang di hati kalian, maka waspadalah akan azabnya kalau kalian menyalahi perkara atau aturan Allah. Jadi jatuhan dolah waktu idah tuh jangan dinikahi dulu, jangan dinikahi. Lamun kalian menikahi juga hati-hati, siksa Allah pedih, berdosa artinya menikahi orang dalam masa idah tuh. Nah, wa'lamu annallaha ghafurun halim. Dan ketahuilah olehmu sesungguhnya Allah Ta'ala ghafurun, maha pengampun, artinya Tuhan menghapus dosa orang yang bertaubat. Halimun, halim tuh bersifat hilim, lambat marah, artinya Tuhan kadang menyegarkan azab bagi orang yang maksiat, kadang menyegarkan azab di dunia bagi orang yang maksiat. Ditunggu Tuhan dulu, lawannya bertaubat dihapus dosanya, kada disiksa. Lamunnya kada bertaubat disiksa di akhirat ya, kada di dunia. Nah itu maksud halim. Nah jadi di dalam ayat ini ulangi sekali lagi, Allah Ta'ala menjelaskan tentang hukum meminang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya walhal dia masih dalam masa iddah. Ujar Allah Ta'ala kada berdosa ke atas kalian wahai laki-laki, untuk amun hendak lawan inya tah, hendak mengawini inya tah, meminang inya nih, cuman dengan cara isyarat atau besindiran ya, kata-kata sindiran, jangan jelas. Nah gitu. Kemudian kena hendak mengawininya kan, misalnya takdir diterima pinangan mengawininya atau menikahinya, kena bisakan idahnya adalah hanya perkawinan. Nah ini ada tadi kaitannya dengan pertanyaan Paman Adul tadi. Ada hukum ini kan ayat ini mengandung hukum. Ada kitab tafsir namanya Tafsir Ayatul Ahkam yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni, seorang ulama besar di Makkah. Hanya dia meninggal kada sampai setahun nih. Sidin ada menulis kitab Tafsir Ayatul Ahkam, membahas tentang hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat Quran. Di antaranya hukum masalah ini nah, meminang nih nah. Ada pertanyaan, apa hukum meminang perempuan? Nah, perempuan dalam hukum meminangnya itu terbagi atas 3 bagi. Yang pertama,
ada perempuan telah kita boleh meminangnya secara sindiran dan secara jelas, yaitu perempuan yang ya inya nih anggaplah perempuan bujang dan kadada dilamar orang belum, dan inya kadada bisa laki dan kadada bisi masa idah, itu boleh kita meminangnya. Contohnya anggaplah misalnya ya anggaplah sebutlah namanya bunga ya. Pokoknya bebinian inya nih bujang, maksudnya kadada bisi laki, kadada nama minang inya dan inya tidak ada dalam masa idah. Masa idahnya kadada bisi laki, boleh kita hendak meminangnya, bebas saja meminang, hendak terang-terangan enggak, hendak secara kata-kata sindiran enggak, boleh. Juro, lamun inya pang bisi pacar. Itu kan lain lakinya, boleh kita selama lakinya belum, selama pacarnya belum meminang, kita bebas, boleh meminang. Tapi lamun pacarnya meminang sudah, nah boleh kita meminang di atas pinangan orang lain. Kemudian ada macam nomor 2, kita kada boleh meminang perempuan itu secara jelas kata-katanya, aku hendak ikam, aku hendak mangon ikam, kada boleh juga, atau secara sindiran kada boleh juga. Bolehlah ulun mengambil bunga di halaman rumah pian, kada boleh juga itu perempuan nang bisi laki. Nah nyata ya kalau bisi laki. Nah, karena apabila kita meminanginya itu rusak wahia fi ismati akhar ifsad, merusak hubungan orang rumah tangga orang, haram, bahkan haram hukumnya. Nah, nangkai itu juga yang kita bahas sebelum tadi, meminang perempuan yang masih dalam masa idah talak 1 talak 2. Nah, karena inya itu masih hubungan suami istri lawan lakinya yang terdahulu. Nah, ada boleh. Bibinian ini di talak 1 atau di talak 2. Lalu idah, dalam masa idahnya kita kada boleh. Bahkan haram meminanginya secara jelas kah, secara sindiran kada boleh. Nah, kemudian macam yang ketiga boleh meminangnya secara sindiran, tapi kada boleh secara jelas, yaitu perempuan nang dalam masa iddah mati laki, ya nang kita bahas tadi ayat tadi. Boleh kalau secara sindiran, jangan secara jelas. Boleh meminang, kada berdosa, bahkan sah pinangannya itu. Perempuan nang ditinggal mati laki dan dia masih dalam masa iddah. Nah, ya ayat tadi wala junha alaikum fima aradtum tadi. Nah, boleh juga kita meminang perempuan tapi secara sindiran, bukan secara jelas. Perempuan yang dalam masa iddah talak 3. Nah, talak 3. Ini perempuan ditalak 3. Lamun talak 3 tuh kan kawa rujuk lagi. Ikan mau talak 3 aja. Bini aja. Ya laki itu kada kau membuliki lagi, kada kau memantukan lagi. Kecuali kita dalam prosesnya macam-macam. Kamu kada salah 5 syaratnya lamun hendak membulikan pulang. Nih, bini nih laki, dia laki ikan mau talak 3 aja. Walaupun dengan satu kalimat ya Allah jatuh talak 3. Lalu menyesal, aku hendak pulang membulikan, kada kawa kecuali dengan 5 syarat. Nah, apa 5 syaratnya? Yang pertama, perempuan itu dulu harus habis masa iddahnya. Nah, syaratnya. Yang kedua, perempuan itu harus kawin dengan laki-laki lain. Yang ketiga, syaratnya harus berkumpul dengan lakinya nah hanya jima, tujuan jima tau ya Allah biar jima. Namun guring seranjang aja ada harus jima, marasai nang bini marasai nang laki marasai nang bini. Itu syarat yang ketiga. Yang syarat yang keempat,
lakinya tuh kan harus mencerai bininya, itu talak 3. Nah, ima sudah dicerai, syarat yang kelima habis masa iddahnya, pulang hanya kawin dengan laki yang terdahulu, bubulikan pulang, bano pulang, berikan pulang, bapak pangolo, bersaksi, bermahar. Nah, tapi mon bini ini tanyaman nang ada yang ini kan udah segini ditalak kena. Tak kenal nang ada nih barang aja, barang tuh mobil ya, ada mesin itu mobil nang laki itu kan aja nih mobil barangnya nih. Nah, jadi perempuan yang ditalak 3, talak bain ngarannya, nang kada kawa rujuk tadi kecuali dengan melalui 5 syarat deh. Nah, perempuan yang ditalak 3 itu kita nih boleh meminanginya, tapi dengan secara sindiran, jangan secara jelas. Nah, sama hukumnya lawan perempuan yang mati laki tadi dalam masa iddah. Nah, itu. Adakah pertanyaan? Mana jawab lah. Jelas saja lah. Jelas saja. Apa jawaban? Hei, kalau talak 3, amun talak 1, talak 2, kawa rujuk. Nah, kecuali misalnya talak 1, talak 2 tuh kada dirujuknya lagi, hanyar, habis sudah kada kawa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita seberataan berkat Al-Qur'an kita dapat rahmat Allah, karena ujar Allah Ta'ala apabila dibacakan Quran kita mendengar aja kita dapat rahmat Allah, apalagi kita membaca, mempelajari hukumnya, dan mudah-mudahan kau mengamalkan. Mudah diseberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.